Halo sahabat virus, balik lagi dengan KH di sini. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang virus sakral, teman-teman ya. Virus ini adalah salah satu virus yang cukup ngetren juga sampai sekarang nih. Virus sakral ini biasanya virusnya para sesepuh-sesepuh ya. Karena umumnya nih biasanya yang baru-baru seneng virus itu jarang seneng yang sakral-sakral, yang rupanya nggak karu-karuan, yang kelihatannya angker. Karena biasanya pemula ini pasti yang dilihat itu visual dulu, yang rapi, yang enak dilihat, ya kan. Sedangkan virus sakral ini sangat erat dengan rasa, teman-teman ya. Dia lebih mengutamakan rasa kalau virus-virus sakral ini. Nah, virus sakral sendiri memiliki dua versi, teman-teman ya. Versi ageman dan juga versi SOP. Sebenarnya virus sakral ini SOP-nya tergolong belum lama juga ya, kalau nggak salah itu tahun 2020-an lah. Kelas ini dibentuk kemudian dijadikan kelas tetap di Event Virus Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, biasanya para pemula ini jarang sekali langsung lari ke virus-virus sakral karena rata-rata dari pengalaman gitu ya. Dari pengalaman yang saya temui, para pemula atau yang baru-baru suka virus ini pasti larinya ke visual dulu. Sedangkan virus-virus sakral ini sangat erat sekali dengan rasa. Makanya nggak heran mungkin di mata para pemula ya, virus seperti ini kok yang rupanya nggak cakep gitu ya, nggak rapi, tapi kok harganya mahal banget. Nah, seperti yang saya sampaikan teman-teman, bahwa salah satu keunikan virus ini tidak hanya visual saja, tapi juga tentang rasa teman-teman. Kalau sirnya sudah kena gitu ya, wah hati-hati aja nih, virus bakal ngeracun banget teman-teman. Oke, sekarang kita bahas yang versi ageman dulu teman-teman ya. Biasanya nih virus sakral yang versi ageman itu mengacu pada selera dan rasa teman-teman. Kenapa disebut demikian? Karena dari beberapa kali yang saya temui gitu ya, yang menurut saya ini memiliki kesan yang sangar gitu kan, yang angker, yang wingit, tapi belum tentu hal tersebut sama definisinya atau sepemikiran dengan uh, orang tersebut gitu. Makanya agak unik ini virus sakral ini ya, dan dapat dibilang juga ya inilah salah satu seni dari virus, di mana virus itu dapat memilih sendiri tuannya teman-teman. Maksudnya gimana dapat memilih sendiri tuannya? Maksud saya seperti ini teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menurut saya ini sangar gitu, ini wingit, ini sakral, tapi belum tentu memiliki pandangan yang sama dengan orang lain. Maka dari itu dikatakan virus ini ya unik ya. Itu kalau belum cocok kita tidak bisa memaksakan teman-teman, karena yang virus jenis sakral ini khususnya gitu ya, mengacu pada rasa dan selera. Dan di virus sakral ini peran ring itu sangat mempengaruhi juga teman-teman. Kenapa bisa disebut demikian? Contoh nih ya, misalkan batu tersebut sudah memiliki aura sakral ya, tapi kombinasi dengan ringnya ini tidak match atau tidak sinkron, ya kelihatannya konsepnya jadi nggak kena aja gitu teman-teman. Aura sakralnya itu justru nanti malah gimana ya, kurang ngena lah, seperti itulah kurang lebihnya. Lantas apakah virus sakral ini tergolong dalam virus lawasan juga? Enggak juga teman-teman ya, karena konsep dari virus sakral ini mengacu pada karakter, yaitu selera dan rasa, baik itu material baru atau material lawasan ya. Jika virus tersebut karakternya sangar gitu, nah itu yang disebut virus sakral itu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas virus sakral yang versi SOP-nya ya. Virus sakral yang versi SOP-nya itu yang seperti apa sih? Nah, sedangkan virus sakral yang SOP ini mengacu pada keseluruhan ya, baik kualitasnya, kemudian karakternya, karakter sakralnya ini harus dapat juga. Nah, yang saya sebutkan tadi itu perpaduan antara ring dan batunya itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau tidak match atau tidak matching gitu ya, kesan sakralnya jadi nggak dapet gitu teman-teman. Nah, kualitas yang saya maksudkan itu kualitas porselen dan padasnya itu nanti dinilai teman-teman.
Karena dalam SOP tersebut sudah ditentukan ya, kualitasnya seperti apa gitu, sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang dibentuk dalam SOP tersebut. Kemudian minimal padasnya itu harus lebih dari 40% teman-teman. Setelah itu karakter yang saya maksudkan yaitu tadi, kesan sakralnya tuh harus dapat. Nah, kemudian disinilah ya peran memadukan antara ring dan batunya itu sangat penting. Karena kalau misalkan konsepnya nggak ngena, ya kesan angkernya malah jadi berkurang teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Menurut saya virus sakral ini salah satu virus yang paling unik teman-teman ya. Kenapa bisa dibilang unik? Karena yaitu tadi, virus sakral ini sangat erat berkaitan dengan rasa. Nah, maka dari itu virus sakral-sakral ini bisa dikatakan tadi ya virusnya para sesepuh teman-teman ya. Karena penilaiannya tidak berdasarkan visual saja, tapi lebih kepada rasa dan selera teman-teman. Makanya jarang sekali para pemula-pemula itu yang langsung lari ke virus-virus sakral ya, apalagi begitu tahu harganya gitu. Kok virus kayak gini harganya mahal? Nah, itu kadang hal yang agak sulit untuk dijelaskan ya. Karena ini masalah tentang rasa gitu. Tapi tetap teman-teman ya, hal tersebut tentunya dibarengi dengan kualitas juga gitu. Jadi nggak serta-serta kemudian seenaknya virus sakral itu harganya mahal, enggak. Tentunya karena kualitasnya juga bagus. Paling yang agak sulit dipahami oleh para pemula nih, atau yang baru-baru suka virus gitu ya, kok kenapa bentuknya nggak simetris gitu kan, ceploknya nggak rata, nggak rapi, tapi kok harganya mahal. Nah ya itu teman-teman salah satu keunikannya ya. Karena virus sakral ini berkaitan dengan rasa, tapi nanti kalau pengalamannya sudah meningkat, biasanya nih ya, ketika menilai suatu virus tidak berdasarkan hanya dari visual saja, tapi menggunakan rasa juga. Semakin dalam rasa tersebut, ya seleranya kadang susah dipahami oleh para pemula gitu ya. Sedangkan secara harga, kalau harga itu relatif teman-teman ya, tergantung kemampuan, keberanian, dan pengetahuan kita juga. Dari yang murah ya ada, harga jutaan gitu, sampai harga puluhan juta pun ya banyak. Jadi kesimpulannya, apakah virus sakral ini layak untuk dikoleksi? Nah, kalau soal itu kembali pada individu masing-masing teman-teman ya. Tidak bisa dipaksakan dan juga tidak bisa memaksakan. Tapi dari pengalaman yang saya temukan, biasanya nih para sesepuh-sesepuh atau pemain-pemain virus yang bisa dikatakan pemain lama pasti punya koleksi virus sakral-sakral ini teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja sedikit ulasan tentang virus sakral ya. Jika ada perbedaan dalam sudut pandang, alangkah bijaknya hal tersebut dijadikan untuk sebagai penambah wawasan. Jika ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Salam lestari, virus Indonesia.